Oke, ini paling Pak Ujang. Ini sementara untuk buka lah, kita pelan-pelan dulu ya. Mengenai apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ahmed, bahwa kan dunia bonsai ini sebenarnya luas ya. Kita tidak membatasi satu hal apapun gitu. Jadi memang ada satu bonsai yang memang kita bikin untuk suka-suka hati kita, ya, sebagai pelampiasan lah ya, mungkin kita mau berkreasi segala macam. Nah, lalu ada bonsai yang memang kita mau pameran atau kontes, yang memang kita harus akuin namanya kontes otomatis harus punya aturan atau regulasi. Jadi kita bisa memahami. Lalu yang ketiga adalah mengenai market bonsai yang ada di pasaran. Biasanya ini kan kembali ya, biasanya orang nyari ini bonsai yang sesuai mungkin, oh bahan dasarnya seperti yang menang kemarin nih di pameran gitu. Nah itu tanpa kita bisa pungkirin bahwa ada tiga nih kita ngeliat. Nah coba kalau dari sisi Pak Ujang seperti apa untuk bonsai yang memang untuk suka-suka ya, pelampiasan isi hati, lalu dengan bonsai yang memiliki regulasi untuk kontes. Monggo Pak Ujang. Ini kok Mas Adit bonsai suka-suka, jadi ingat ke Bali saya. Ada suka ya. Ada suka. Ya, terima kasih Mas Adit atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Saya mengucapkan pertama-tama terima kasih kepada panitia tim dari BPTS ya. Iya betul. Yang telah sudi mengundang saya, bukan kami di sini karena saya jurinya sendirian, juri tunggal. Sombongnya tuh di tengah tuh ya, fotonya sendirian. Saya diundang secara pribadi, tapi yang mengundang BPTS, satu komunitas yang di bawah asuhan PBBI Bekasi Raya. Bekasi Raya. Saya sangat bangga sekali dengan lahirnya komunitas-komunitas di khususnya di Tangerang ya, di Tangerang, di Bekasi, umumnya di seluruh Indonesia tidak masalah. Itu bentuk suatu ciri ya. Tapi kembali rata-rata teman-teman di komunitas tidak tahu bahwa salah satu contoh nih di Tangerang, di tempat saya sendiri, saya kan asli masuknya wilayah Tangerang Selatan. Itu ada namanya BTS. Saya sendiri kaget, apa nih BTS gitu ya. Bonsai Tangerang Selatan. Loh, Tangerang Selatan tuh ada dari PBI cabangnya. Ya, betul. Kebetulan PBI cabang Tangsel itu ketuanya, mohon maaf mungkin karena kesibukan beliau sebagai pengusaha dia tidak aktif. Tidak begitu aktif, beda dengan Bekasi, gitu kan, dengan cabang-cabangnya lainnya. Saya berpikir kalau gini, oke, nggak apa-apa, komunitas BPTS kita jangan terlalu negatif thinking lah. Kita terbuka, tapi alangkah baiknya kalau kita lebih gabung ke PBBI, satu komunitas besar, perkumpulan, yang di situ satu banyak manfaat dan manfaatnya dari silaturahimnya udah jelas banyak manfaatnya. Keduanya dari edukasinya. Kita setiap teman-teman di cabang itu selalu mengadakan semacam apa ya, bukan sekolah ya. Kalau sekolah kan PBI juga ada, PBI pusat membuat sekolah bonsai ada. Tapi jadi sharing lah ya, sharing sifatnya itu ya informal ya Mas Adit ya. Jadi kadang-kadang ada kelas malam. Ini juga saya pemberitahuan teman-teman yang mau merapat ke Tangerang Raya juga Tangsel untuk hadir di gratis itu sekolah di daerah Lego. Kebetulan narasumbernya di situ ada Pak Lutfi, mungkin yang udah pernah kenal juga Pak Lutfi, sama Rudi Yulianto, Kong Rudi Bokok ya. Oke. Nah, kemudian saya juga ada nanti giliran. Nah, saya di sini tidak apa ya, tidak selalu negatif bahwa katanya apa nih komunitas. Kalau saya bilang oke lah, wadahin aja komunitas itu. Karena lahirnya PBI itu pertama dari perorangan sama komunitas. Himpunan ya Pak ya. Betul. Nanti begitu kita merujuk jadi PBI, kita ajak anggota-anggota itu biar nanti lebih besar kita menjadi PBI. Betul. Jangan kita menutup diri juga, harus terbuka. Jangan sedikit-sedikit, wah ini apa, jangan terlalu begitu kalau saya. Tapi kita juga punya aturan di PBBI. Nah itu kita kalau diatur kan enak. Jadi kita berorganisasi, tapi untuk belajar apa tentang estetika, berkesenian, silahkan aja belajar dari siapa. Selama ilmu itu bermanfaat, mau keluarnya dari, mohon maaf ya, dari ayam, belakangnya ayam, toh itu bermanfaat telur kan. Ya, apalagi dari seorang manusia yang mungkin kayak Mas Adit. Mas Adit saya bilang belum lama, tapi karena dia wawasannya sangat luas dan sering gaulnya kemana-mana, dia cepat mempelajarinya. Jangan berkecil hati dalam bonsai itu, oh saya pemain baru, minor, jangan.
Sekarang pemain baru-baru itu lebih bisa ngalahin pemain senior kok. Di Jakarta ada pemain senior dari tahun berapa ya? 85. Siapa tuh? Jangan itu. Oh, jangan sebut nama tuh. Menang seniornya doang. Oke. Jadi karyanya dia nggak punya, tapi ya itu kita tidak harapkan. Yang paling penting walaupun orang baru, semangat baru sekarang banyak kan, kayak dari YouTube belajar itu dari perorangan siapapun bisa gitu. Itu Mas Adit. Jadi intinya saya mau ucap terima kasih sekali lagi ke teman-teman di BPTS sudah mengundang kami, mengundang saya ya di sini. Ya Pak Ujang aja. Betul ya. Karena saya disuruh jadi juri kemarin itu, saya sebetulnya langsung nyanggupin aja karena kecintaan saya terhadap teman-teman di bonsai itu saya sangat respect sekali. Oke, saya bisa, padahal saya itu sebenarnya lagi repot Jakarta mengadain pameran gitu kan. Nah itu Mas Adit mungkin pembukaan dari saya. Untuk tadi pertanyaan Mas Adit itu diulang lagi, saya kan malum lupa. Emang udah dibilang aki-aki. Ya namanya aki-aki kan. Iya. Terus gimana? Tadi pertanyaannya? Jadi tahun depan udah pensiun belum? Oh iya, memang mau. Oh iya. Jadi tahun depan saya gantiin aja tuh. Ya. Jangan. Aduh, jadi gini Pak. Tadi Mas Ahmed sudah menjelaskan bonsai ini ada bonsai suka-suka tadi. Ya. Kita bisa berkarya berdasarkan isi hati, pikiran kita gitu loh. Nah, sedangkan ketika bicara kontes kan ada regulasi nih, kadang bertabrakan. Ya. Nah, ini yang saya selalu juga teman-teman. Cukup udah ingat saya. Udah Pak. Emang nih ngundangnya Yayat Hidayat doang, jadi gini, Pak. Sebetulnya kalau namanya seni itu sangat universal ya. Betul. Dan silahkan untuk berkreasi dalam bonsai, kita tidak ada batasan. Apapun mau caranya bagaimana silakan di sini, bebas kata orang itu. Tapi begitu masuk ke sebuah arena yang dinamakan kontes, betul. Itu kita punya yang dibilang Mas Adi regulasi atau kriteria atau sistem yang kita punya di PB itu ada sistemnya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kita udah ikut kontes di PBBI harus ikut dengan aturan sistem penjurian. Tapi kalau misalkan saya tidak cocok dengan kontes PBBI, ya monggo nggak usah ikut gitu loh. Betul. Jadi intinya kita inilah PBBI, terutama mungkin saya kebetulan juga duduk di pusat di Departemen Penjurian dan Pameran. Jadi saya ya harus juga mensosialisasikan tentang ini Mas Adit ya. Tapi untuk kita berkarya silakan mau dijungkir-jumpali kayak gimana, sah-sah aja kok. Saya bilang saya pokoknya mau kayak sendiri, mau kemana gayanya terserah saya, silakan. Kita nggak pernah melarang kok, kita nggak pernah memberikan suatu kreativitas, silakan. Tapi tadi itu, betul. Gitu kita ke pameran, ada namanya ini Pak, namanya pameran diatur aja, ada sistemnya, itu masih banyak orang ribut Pak. Apalagi nggak diatur gitu. Nah ini sebuah berkesenian di dalam bonsai itu tidak mudah untuk dinilai, apalagi di PBBI ada angka. Betul. Tapi apa sih fungsinya penjurian di PBBI pakai angka? Itu sebagainya hanya basic Mas Adit. Kita belajar dengan angka itu sebetulnya hanya satu basic, keduanya bisa mempertanggungjawabkan. Bukan pasti ya, angka itu kan dalam bonsai itu bukan penjurian, bukan nilai pasti. Tapi kita juga punya penilaian sistemnya kayak di luar. Nah orang ini kan banyak selalu bangga dengan produk luar. Oh kalau di luar negeri itu begini, di luar negeri begini. Saya bilang oke, kita di bonsai itu bukan budaya, kita meniru. Jadi di Indonesia itu kita hanya mengikuti plagiat Mas Adit. Betul Pak Ya, yang budaya itu udah Cina, Jepang, itu yang paling dominan. Indonesia ikut-ikutan kok. Tapi apakah kita selalu harus mengikuti Jepang, ke Cina? Kapan majunya? Benar. Indonesia harus punya suatu ciri khas ciri khas karya-karya seniman yang mungkin berbeda dengan Jepang, dengan Cina. Kalau kita belajar terus ke Cina menjiplak terus, yang terkenal mah Jepang aja sama Cina. Indonesia mah nggak ada apa-apanya, sebagai pengekor aja gitu. Benar. Sama dengan kita ngelagu lah. Kalau kita lihat di Idol ya, oh ini kalau dengar suaranya, oh ini suaranya Gigi gitu kan, karena begitu denger aja, woi, udah tahu ya, udah paham. Nah bonsai juga sama, begitu lihat bonsainya, mungkin teman-teman bonsai juri, saya tahu nih karyanya si ini, itu menjurikan satu jati diri Pak, perorangan, garis pembuat cara ngelukis Pak. Oh ini garisnya apa nih, ini garisnya ini, itu kan ketahuan Pak.
Nah begitupun di bonsai diharapkan begitu. Tapi secara umum dulu pernah Aspak di Bali 2007 ya, 2007. Kebetulan jurinya full dari luar negeri semua Pak. Yang juara apa Pak coba? Rata-rata dominasi Santigi. Kenapa coba Santigi Pak? Karena emang di Puerto Rico apakah ada Santigi Pak? Di Taiwan Santigi ada dari Filipina. Kalau kita jujur ngomong, kalau kita main bonsai menilai aja, nilainya dipukul rata, itu yang gak adil Pak. Makanya di Jakarta diadakan best in species. Betul. Itu untuk seolah-olah memisahkan untuk diadu antara pohon, misalkan pohon Santigi dengan pohon jeruk kingkit. Udah jelas beda karakternya ya. Sampai kapanpun gak bakalan ketemu Pak. Kalau dari spesies, tapi kalau dari keindahan kita nilai bisa Pak, karena itu kan kita menilainya keindahan. Nah untuk spesies itu kadang lebih adil ya itu Mas Adit, best in species. Contohnya gini, Santigi di alamnya mungkin udah kurang lebih 100 tahun ya. Betul. Mas Adit punya anting putri baru jadi 10 tahun. Mau ya udah gak ketemu Pak. Iya. Gitu. Jadi tapi semua pohon pun punya karakter masing-masing, karakter warna aja bisa ini Pak. Karakter garis, contoh, ada pohon yang warnanya terang, punya karakter lebih feminim. Ada pohon yang warna gelap, punya karakter lebih maskulin. Selamat datang ya. Jadi sebetulnya bonsai untuk saya aja sebagai juri untuk dinilai itu susah diadu itu, apalagi dibanding-bandingin Pak. Saya hanya menilai dalam estetika itu lebih enak begini, ini bagus, ini jelek. Ada perbedaan yang sangat mencolok, baik sekali. Yang repot itu antara baik sekali, tengah-tengahnya menjadi yang abu-abu. Oke. Ya kan? Kalau untuk memberikan suatu contoh itu yang kontras itu baik, buruk, hitam, putih kan jelas Pak. Iya. Antara hitam dan putih tengah abu-abu kan bingung Pak. Ini mau kemana? Bonsai itu gampang kan menilai, oh ini pohon yang bagus, baik sekali, ini kurang bagus. Jangankan juri, semua pun bisa menilai. Yang susah menilai antara yang baik sekali dan baik, tengah-tengah Pak. Ini mau ke atas bingung, mau ke bawah juga nanggung. Ya masih belum waktunya Pak. Jadi nah itu sebetulnya jadi biasanya terjadi kontroversial. Tapi kalau bapak-bapak dilihat pohon, wah ini pohon istimewa gitu, udah jelas semua tahu Pak. Jangankan juri lah, pengunjungnya pasti tahu. Jadi gitu Mas Adit. Jadi pohon sebetulnya yang tadi dibilang untuk ya kita gini, ada bonsai itu orang kayak tadi Mas Ahmed itu sampai kejualan ya. Iya betul. Ya sah-sah aja kok. Saya bilang diharapkan justru bonsai itu menjadi nilai komoditi. Jadi tidak hanya selalu nilai kepuasan secara batiniah, juga harus juga jasmaninya dari bonsai. Terus terang aja Pak, kalau saya pribadi saya hidup dari bonsai Pak. Saya itu sekarang di saatnya bayar utang terhadap PBBI Pak. Terlalu banyak panen dari PBBI, nanti saya bayar utang. Jadi kalau kemana saya ya silakan aja, pokoknya gitu aja Pak. Nah ini makanya saya malu dengan teman-teman yang tidak main bonsai tapi peduli terhadap organisasi. Saya malu Pak. Oh kita makan dari bonsai kok, tapi kok nggak peduli, itu gimana caranya gitu loh Pak. Nah kebetulan saya berangkat dari orang ya trainer lah ya. Kemudian kita gabung di organisasi, dipercaya, kemudian sampai di pusat, sampai dewan juri, sampai juga duduk di pusat kepengurusan tadi Pak, Departemen Penjurian dan Pameran. Nah itu mungkin bukti kepercayaan teman-teman dari komunitas Pak. Terima kasih atas kepercayaan Mas Adit ya. Jadi itu Mas Adit, jadi intinya kalau bonsai itu sah-sah aja untuk ya tadi untuk kontes kita harus ikutin aturan kontes. Ya untuk jualan silakan aja, kalau kita mah sah-sah saja itu ya. Relatif kok. Sekarang kayak pohon kayak gini Mas Adit nih. Ya lo langsung ini coba berapa patokan harganya? Pengen tahu yang punya pasti harganya berapa? Bandrolnya berapa? Orang nggak ada yang tahu. Betul. 1 juta. Bisa lebih. Iya, 2 juta, 3 juta, 100 juta nggak apa-apa. Betul. Itu antara si pembuat dengan si penikmat itu ada kecocokan dalam hasil karya. Oh, kalau terjadi transaksi berarti yang beli juga senang, yang jual juga dapat untung, ya ini. Ya, itu aja sebetulnya. Tapi kalau dalam kontes jangan
bawa-bawa tentang harga Pak, harga kemudian saya selalu kalau di penjuri itu lebih proporsional Pak, karena saya sendiri tidak munafik, saya juga jual bonsai Pak. Cuman kalau sampai sekarang kalau saya mungkin dari bonsai nggak benar Pak, mungkin ya sebentar main bonsai ya. Iya benar Pak Ujang. Karena kalau saya pribadi emang hidup di bonsai dari tenaga saya itu Pak. Jadi tiap hari kuli Pak, ngerjain pohon, bentuk itu aja. Ya, oh sama kamu ya? Oh sama. Nah itu teman-teman lumayan Pak, dari trainer aja Pak, jasanya lumayan lah, ya kan? Itu Pak. Jadi main bonsai itu harus banyak bermanfaat buat semua orang Pak. Jangan hanya buat sendiri, ego sendiri, nggak seru Pak. Ya. Siap, oke Pak Ujang. Nah kita lanjut nih. Ini kan sekarang lagi proses penancapan bendera ya. Ya. Untuk baik sekali dan baik. Nah ini ada 176 prospek dan 26 pohon jadi nih Pak di sini nih di Jemur Bareng dan Pameran Bonsai PBTS. Dari Pak Ujang sendiri nih, secara kualitas ya, menurut sisi Pak Ujang. Untuk yang ada di sini, gimana Pak untuk pohon prospek dan pohon jadinya? Saya lihat tadi untuk pohon jadi untuk pohon jadi ada pohonnya udah di nasional sebetulnya ini. Oke. Ya cuman nggak usah diomong. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan pohon yang pernah juara nasional bisa kalah sama yang di pohon yang baru muncul. Ya buktiin aja nanti di pohon jadinya. Secara umum pohonnya baik ya di sini. Terutama yang di ini nih, yang di pohon jadi rata-rata, karena mungkin dikit ya. Iya betul. Kalau yang di ini secara umum sih untuk Bekasi sama dengan yang di sana kurang lebih Mas Adit. Yang di mana tuh? Taman Jabon ya? Oh Taman Jabon. Cuma di sana ya. Gede-gede ya. Ya betul ya. Size-nya ya. Tapi di sini saya apresiasi baru di Keranggan ini satu komunitas BPTS sudah berani menyuguhkan sebuah. Baru 1 bulan Pak Ujang. 1 bulan ya. Baru 1 bulan. Menyuguhkan satu karya seni dari teman-teman semua di sini untuk berani tampil. Yang penting itu berani tampil dulu Pak. Untuk kalah menang itu nomor 2. Iya betul. Itu kalah menang itu nomor 2, penting mentalnya dulu, berani nggak? Karena ini udah ajang kontes. Kalau biasanya kalau malu-malu gitu, aduh repot. Harus berani aja, pede aja Pak, pinjam kepedean gitu. Siap. Ya. Oke Pak Ujang. Bagus kualitasnya bagus. Bagus ya. Kita selingin sebentar ya Pak. Ada satu penanya mungkin. Yuk bagi yang mau bertanya boleh. Kalau bertanya lebih baik pohonnya sendiri. Jangan pohon orang ditanya-tanyain. Terkadang kalau di luar arena sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk misalkan menanyakan bonsai kontes, enakan bonsai sendiri. Kemudian misalkan bonsainya belum dapat bendera, bagaimana caranya? Bertanyanya gitu, bagaimana caranya pohon ini bisa nggak dengan peningkatan kualitas? Akhirnya saya biasa menjelaskan lebih ke teknis, karena yang kita obrolkan wujudnya dulu, bonsainya dulu. Untuk yang lainnya tentang isi seninya itu udah nanti lagi lah. Ya. Orang itu lebih mudah lihat, oh bonsai itu begini-gini, nanti isinya itu dengan sendirinya. Itu perlu jam terbang. Tapi saya yakin orang-orang orang-orang yang basicnya kesenian, seni itu udah pada ngerti lah. Hanya mungkin kayak saya sendiri basicnya bukan dari seni, tapi karena saya ya rajin belajar, suka dengerin orang-orang yang ya dari seni apapun saya dengerin kok. Jadi saya masih tetap belajar dalam hal ini. Cuman mungkin yang susah ngelawan saya itu kayak Mas Adit. Mas Adit itu belum pernah tua kayak saya. Tapi kalau saya pernah muda. Kalah poinnya sama saya. Betul Pak Ujang. Dia berapa ribu ngerjain pohon, saya udah berapa juta gitu. Matiin apa ngidupin? Enggak, jangan dulu. Ngerjain. Yang mati berapa, saya juga yang mati berapa. Ya kalah Pak kalau itu. Enggak, kalau yang mati jelas banyakan saya. Kalau dia itu dituntun Pak, udah ada ilmunya. Kalau saya dulu kan enggak Pak. Nyari sendiri, kadang-kadang kalau teman main rahasia-rahasiaan. Oh jangan dikasih tahu tuh, gitu kan. Kalau sekarang terbuka, jadi era keterbukaan ini sangat menguntungkan kita untuk belajar. Betul. Ya. Siap. Nah Pak Ujang nih, potong sedikit. Tadi Pak Ujang ada pembahasan soal teknis nih. Ini ada beberapa kali nih. Akhirnya saya melihat satu mispersepsi ya. Di buku tata cara penjurian, di situ dijelaskan soal tahapan ini secara anatomi. Bayi, anak, remaja, dan dewasa ya. Tua. Sedangkan ketika mungkin lagi sarasehan begini, ada teman yang bertanya atau komplain, juri atau yang dewan juri yang bertugas selalu menjelaskan secara, oh ini nggak pakai tahapan nih, sedangkan tahapan yang dimaksud adalah secara teknis. Nah ini nih perbedaannya bagaimana nih Pak Ujang? Ini itu sebetulnya waktu penjelasannya kurang detail Mas Adit. Oke. Dalam bonsai itu apa yang dibicarakan Mas Adit itu ada tahapan, namanya tahapan bayi dalam bonsai itu. Itu dalam kriteria penjurian Pak, sistem penjurian. Bayi itu
hanya punya anatomi gerak dasar. Kemudian kalau tahapannya anak udah dilengkapi dengan cabang. Betul. Kemudian tahapan remaja udah ranting, tahapan tua udah anatominya cabang ranting, anak ranting. Kemudian tahapan tua sampai cucu ranting. Nah itu tahapan berarti udah lengkap. Jadi kalau orang bicara kayak gini nih Mas Adit lihat nih. Iya betul. Oh ini tahapannya baru remaja, ya kan? Iya. Nggak dibilang bayi, karena udah punya tangan-tangan dan cabang ranting gitu. Ya. Itu aja sebagai cerita lah kalau kita mah sebuah karakter manusia. Oh itu masih bayi, ini masih anak-anak, remaja, dewasa. Tapi yang dimaksud dalam teman-teman yang agak sedikit dalam arti kata mispersepsi lah ya. Gini Mas Adit, itu ada yang dibilang namanya tahapan anatomi bikin percabangan, Pak. Apa tujuannya? Pohon yang pakai tahapan bikin percabangan dengan yang enggak itu sangat jauh mencolok, apalagi proses nanti setelah finishing. Betul. Itu sangat jauh sekali, Mas. Banyak manfaatnya, mungkin kalau saya terangin di sini banyak sekali ya. Contoh kayak gini. Ini ngerjain ini, kalau saya pakai tahapan udah ngejadi barang gini, Pak. Saya maklumin dalam demo bonsai itu tidak sedetil kita mengerjain pohon sendiri. Betul. Satu, waktu. Ini hanya sebagai edukasi untuk melihat bentuk yang tadinya mungkin tidak beraturan, begitu setelah dikerjain jadi kelihatan indah. Indah dalam tanda petik Pak ya. Masih belum ada ember ya, masih ember kok. Jadi di sini kalau secara teknis itu yang dibilang tahapan teknis Mas Adit itu tahapan bikin percabangan. Potong los itu apa sih tujuannya? Pohon dengan pakai teknik tahapan itu nanti begitu jadi bentuk bisa menunjukkan sebuah pohon besar dan tua, kelihatan sekali. Betul. Dibandingkan dengan pohon yang tidak pakai tahapan. Jadi cabang satu habis jadiin nanti juga nggak ada keseimbangan dan itu nanti percabangan bisa lemah, ranting bisa lemah. Oke. Nah itu yang bisa merasakan orang-orang udah praktek. Termasuk saya banyak kejadian beli pohon yang udah rimbun, udah jadi, begitu kita los dikit bermasalah. Karena waktunya belum jadi, udah dijadiin Pak. Jadi si kayunya itu belum terbentuk. Masih kayuannya belum sempurna dan itu ya. Pengaruh Pak. Nah itu pengaruh sekali. Jadi kalau kita pakai tahapan bikin percabangan, apalagi ada teknik yang sederhana, teknik wantu itu loh Pak. Iya. Untuk pohon-pohon tertentu kayak gini gampang, potong sekali, tak pendek, potong bagi dua, potong satu bagi dua, satu dua, satu dua. Teknik wantu itu lebih mudah, tinggal ngisi ruang ke atas, ke bawah, kanan, kiri. Wantu itu kan wantu itu berarti satu cabang potong pecah jadi dua ranting. Satu ranting. Ya, potong pecah lagi. jadi dua anak ranting. Terus menerus ya. Oke. Udah gitu tinggal kita porsinya mau ke atas mau ke bawah, samping kan tekukan itu kalau udah ke atas ke bawah ke kanan kiri gitu kan kemana lagi coba? Kan nggak ada lagi. Benar-benar. Sama dengan tanaman. Tanaman itu kan yang dibilang Mas Adita 5 gaya dasar, katanya kan gitu. Itu sebetulnya karakter pertumbuhan pohon di alam. Coba, kalau nggak tegak, berliku, miring, rebah, apalagi coba Pak? Nyungsep. Ada nggak pohon yang nunggunya langsung ke tanah gini? Nggak ada, ada ke atas. Kita tidak melawan kodrat. Itu hanya sebagai basic Mas Adit. Tapi kalau gaya, kita bicara gaya dalam bonsai itu nggak ada batasannya Pak. Wah, itu sih pusing. Masalah gaya satu aja bisa debatnya bisa seharian. Bisa berantem, bisa nggak kenal Pak, gara-gara gaya. Makanya jangan banyak gaya juga Mas Adit. Aduh. Jadi intinya mati kan? Gaya itu hanya sebagai ciri aja. Jadi ciri sebuah model pohon lah, karakter pohon gitu. Baterainya habis. Jadi kalau kita menjelaskan secara teknis ya baiknya itu di demo Pak. Tapi kalau secara biasa menjelaskan hasil penjurian secara universal. Biar yang lain juga mewakili. Ada juga nanti kalau kita udah nacep mau ke lapangan juga apa-apa Mas Adit. Siap. Ke lapangan nggak apa-apa. Gimana Pak, udah beres nacepnya? Sudah? Udah. Nah, oke. Yang Base 20 yang di prospek ya, Mas Besisonya. Gini aja, kalau langsung aja, kalau Besiso nggak mungkin di prospek. Tancepin yang udah di barang jadi. Pohon apa Pak? Anting putri ya? Anting putri di pohon jadi. Wah. Putri serut sama boksis. Ya, itu yang itu bestri ya. Silakan ya tancap biar teman-teman lihat. Kalau yang prospek nanti saya lagi direvisi dikit, belum beres. Betul. Project dulu silakan aja. Ya. Oke. Mungkin itu dulu Mas Adit kali ya. Siap.